Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nur dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. شفاعة رسول الله ولكل أمة الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama. Sekalipun jadwalnya sekali lagi agak aneh karena biasanya kita ngaji sebelum jam 6, hari ini kita ngaji jam 7 pagi. Beberapa teman mungkin harus menyesuaikan diri karena jadwal kegiatan dan pekerjaan. Tapi tidak mengapa, mari kita memanfaatkan waktu yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan silaturahmi dan ngaji kita. Mudah-mudahan istiqomah dan tentu mudah-mudahan juga barokah untuk kita semuanya, mendapatkan fadilahnya ngaji dan silaturahmi, dan mudah-mudahan juga mendapatkan berkahnya Ka'bah, berkahnya Masjidil Haram. Amin, amin ya Allah. Tentu juga mudah-mudahan nanti dikabulkannya doa-doa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Rabbal alamin. Kok nggak kelihatan Ustadz Mekahnya Ustadz? Lanjutkan ngaji Naswaiful Ibad. Kita sudah sampai di makalah yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di bagian kedua dari makalah ke-13 ini. Wal maqalatu tsalitsata asyrata, inilah makalah yang ke-13. Anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Wa huwa min akabiri tabi'in. Beliau adalah termasuk salah satu tabi'in terbesar. Maksudnya tokoh terbesar dari generasi atau era tabi'in. Kemarin kita sudah refresh bersama-sama apa itu generasi tabi'in. Beliau berkata dalam sebuah makalah, man barang siapa, la adaba yang tidak memiliki adab, ma'allahi ta'ala, adab kepada Allah ta'ala, wa ma'al khalqi, dan adab kepada makhluknya, la ilma lahu, maka dia tidak mempunyai ilmu padanya. Ya tadu bihi, atau dianggap tidak mempunyai ilmu. Itu bagian pertama dari makalah ke-13 yang kemarin kita sudah. Sekarang kita mengaji bagian yang kedua dari makalah ini. Man barang siapa la sabara lahu, yang tidak memiliki kesabaran, lahu padanya, tidak ada kesabaran, lahu padanya, ala tahammulil balaya, sabar atas tanggungan berbagai musibah.
wa adal khalqi, dan gangguan dari sesama makhluk, wa ala masyaqatil ijtinabil ma'asi, dan dari beratnya menanggung beban atau tanggungan atau godaan untuk menjauhi maksiat. Wa ala adail faraidi, dan atas cobaan beratnya menjalankan kewajiban-kewajiban. Maka la dina lahu, dia tidak memiliki agama. Yu'taddu bih, atau dianggap tidak memiliki agama. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan wasiat bahwa agama itu seperti tubuh seseorang, dan sabar itu adalah kepalanya. Jadi bayangkan kalau tubuh itu nggak ada kepala, apa yang akan terjadi? Tentu tidak bisa hidup. Ya. Kepala juga yang memimpin tubuh. Tubuh ini mau kemana, mau berbuat apa, mau melakukan apa, pasti diarahkan oleh kepala. Ya. Demikian juga orang dilihat itu dari apanya? Dari kepala. Ya. Jarang sekali melihat penampilan orang atau melihat seseorang itu dari kakinya misalnya. Ya. Makanya wajar kalau orang itu sibuk dengan bagian wajah. Ada yang berdandan, ada yang membersihkan diri, itu awalnya dari kepala. Karena kepala lah yang dilihat. Karena kepala lah image atau citra seseorang. Nah, jadi bukan hanya sekedar soal nyawa, ya, tapi juga soal yang mengarahkan. Jadi yang mengarahkan keagamaan seseorang adalah kesabarannya. Jadi kalau seseorang itu diarahkan, dilihat dan ditentukan hidup dan tidaknya itu dari kepala, maka demikian juga keagamaan seseorang. Keagamaan seseorang juga dilihat ada dan tidaknya agama dari kesabaran, menentukan agamanya kemana juga dari kesabaran, dilihat juga dari kesabaran. Lalu apakah kesabaran itu? Ya, sabar ini sudah setiap hari kita dengar, kita sangat akrab dengan istilah kesabaran ini.
Tapi mari kita refresh bersama-sama. Kita ingatkan kembali. Sabar pada intinya adalah menahan diri. Bertahan, konsisten, dan mampu bertahan dalam situasi-situasi berat. Di antara situasi berat itu, tantangan itu, sebagaimana tadi disampaikan dalam makalah. Jadi ternyata sabar itu bukan hanya dalam urusan kesulitan saja. Di antara kesabaran itu dimensinya adalah ala tahammulil balaya, ketika menghadapi musibah. Ya, itu sudah biasa dan sudah familiar pengertian itu. Tapi ternyata sabar itu juga termasuk kategori ketika ada gangguan dari sama makhluk. Gangguan sama makhluk itu kalau ada makhluk yang mengganggu kita, berbuat zalim kepada kita. Ya. Kemudian dimensi sabar yang lain adalah ala masyaqati istinabil ma'asi. Bertahan dari godaan maksiat. Menjauhi kemaksiatan. Menjauhi godaan syaitan. Itu tidak hanya terkait dengan kesulitan dan mara bahaya. Ternyata juga hal-hal yang tampaknya mungkin menyenangkan, membuat kita bahagia, membuat kita senang. Senang dalam pengertian senang dari sisi kemanusiaan, yaitu godaan-godaan dunia. Ya kan? Kalau ngomongin godaan dunia kan pasti secara sisi manusiawi itu tampak menyenangkan. Jadi kekuatan kesabaran kita juga diuji saat menghadapi godaan-godaan dunia. Jadi bukan hanya musibah, sabar juga masuk dimensi sabar atas godaan-godaan dunia yang tampaknya menyenangkan. Dan itu semua termasuk juga adalah sabar atas beratnya menjalankan kewajiban-kewajiban. Salat subuh, pagi hari, ya. Kira-kira kalau dari sisi kemanusiaan lebih enak mana? Subuh-subuh bangun, lalu bersiap-siap sholat jamaah, atau lanjut narik selimut. Ya. Tentu tubuh maunya jam setengah 4, jam 4, setengah 5, maunya masih tidur. Ya. Berzakat atau bersedekah, tentu sisi kemanusiaan ini maunya harta itu buat sendiri disimpan, ditumpuk. Ya, semakin banyak, semakin semangat nambah hartanya, nambah tabungannya. Ya. Dan cenderung untuk tidak mau berbagi, tidak mau kasih ke orang lain. Tapi kemudian kewajiban mengatakan bahwa kita harus membayar zakat. Maka bisa jadi berzakat atau bersedekah itu cobaan kesabaran. Ya. Demikian juga menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa dan haji. Ya. Puasa ini buat sebagian orang bukan urusan yang gampang. Karena faktor tubuh, faktor lapar,
haus, dan sebagainya. Ya. Nah, itu jadi cobaan juga. Nah, orang yang punya agama itu seharusnya punya kesabaran untuk menghadapi setiap musibah dan cobaan yang datang, setiap menghadapi gangguan atau kezaliman makhluk Allah, ya. Setiap cobaan atau ujian menjauhi kemaksiatan atau godaan dunia, dan juga menghadapi keberatan menjalankan kewajiban. Dan orang yang punya agama, semakin kuat agamanya, maka semakin juga kuat kesabarannya. Jadi, ujiannya kita sekarang ini, ujian keagamaan kita ini, salah satunya diuji dari sisi kesabaran. Semakin sabar seseorang, berarti semakin kuat keimanan orang tersebut. Makanya, coba Bapak Ibu lihat, siapakah orang yang paling tinggi kualitasnya di hadapan Allah. Ya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling pinter, ya, tapi adalah orang-orang yang paling sabar menghadapi ujian. Maka dalam daftar ulul azmi atau manusia pilihan Allah yang paling mulia di sisi Allah, itulah adalah para rasul dan nabi yang paling sabar menghadapi cobaan. Ya. Maka Bapak Ibu, dalam beberapa hal, setiap kali kita mendapatkan ujian kesabaran, baik ujian berupa musibah, ujian berupa kezaliman manusia kepada diri kita, ujian datangnya godaan kemaksiatan, ujian berat untuk menjalankan kewajiban Allah, itu tersirat kabar baik dari Allah. Bahwa Allah sedang memberikan ujian kepada kita, dan setiap kali kita sabar, ya, maka kita akan naik kelas. Semakin kita sabar, maka kita akan mendapati level keagamaan kita itu semakin meningkat. Perhatikan momentum ketika misalnya putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang masih kecil, masih remaja, sedang bertumbuh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, tiba-tiba didatangin ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan menyampaikan kabar mimpinya yang datang berkali-kali untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan, mau disembelih, mimpi kalau ayahnya disembelih, ayahnya sedang bertanya-tanya bagaimana ini menghadapi mimpi yang merupakan ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Anaknya dengan sangat sabar, ya, dengan sangat yakin, ya, karena faktor keagamaannya tadi yang semakin kuat, itu mengatakan, lakukan ya Allah. Faf'al mada tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkan sebagai orang-orang yang sabar. Jadi barangkali datangnya musibah membuat kita sedih, membuat kita shock, membuat kita down.
datangnya godaan untuk berat menjalankan ibadah, datangnya godaan kemaksiatan, semuanya itu tidak mudah untuk dilewati, tapi di sisi yang lain ini adalah kabar gembira untuk kita. Karena Allah mencintai kita, Allah mempercayakan kepada kita, memberikan ujian tersebut, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang kuat menghadapi ujian tersebut dan cobaan tersebut. Karena itu nanti akan menjadi naik kelas, menjadi orang-orang yang sabar, dan tentu menjadi orang-orang yang naik derajatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan teman-teman, demikian ngaji kita pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin amin. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Tempat tawaf semakin padat. Masya Allah. Masya Allah ya Allah. Penuh. Ya haji ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نعما حمدا شاكرا جميعا في نعمه وإثم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم نحمدك ونستعينك ونستهدي ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسمع عليك ونشكرك ولا نكفرك ولا نكرم يبجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وعليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحد اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ويسرته ya Allah ya Tuhan kami semua yang ada di sini adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikatmu, beriman kepada kitab suci-Mu, beriman kepada qada dan qadar, takdir atas sesuatu semua yang terjadi pada diri kami ya Allah. Kami semua adalah hamba-Mu yang bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami semua memohon kebaikan dunia dan akhirat, tetap iman dan Islam. Kami semua yang ada di sini ya Allah, jangan pisahkan kecuali dalam keadaan dosa-dosa kami yang Kau ampuni, kami Engkau tutup, dan seluruh yang sakit di antara kami Engkau sembuhkan ya Allah. Seluruh hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat kami Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wa Madinah. Bijahi Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Makkah wa bi barakati Masjidil Haram wa bi barakati Ka'bah ya Allah. Kami semua yang ada di sini dan saudara-saudara kami Allah, berilah rizki untuk bisa ziarah ke Baitullah Haramain dengan berkahnya Ka'bah, dengan berkahnya kota Makkah, dengan berkahnya Masjidil Haram, dan dengan wasilah keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله اللهم اجعل أولادنا كلها يا الله من أهل العلم والخير. Jadikanlah putra-putri kami Allah anak-anak yang saleh salihah, menjadi qurrata ayun yang membahagiakan kami di dunia maupun di akhirat kelak. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan kami kecuali dalam keadaan dosa-dosa kami yang Kau ampuni ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair
واجعل الموت راحة كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Saya mohon izin lanjut untuk melakukan tawaf pada. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu. Baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Antallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.